Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kicau mania dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan burung konin bahan yang hijauan, yang trotolan, dan yang full matte atau yang full metalik. Pastinya kan saat teman-teman beli burung bahan kan di sana banyak pilihannya kan, ada konin yang hijauan, ada yang trotol, ada juga yang full metalik kan. Pasti teman-teman bingung atau ragu mau pilih yang mana, mau beli yang mana, ya kan? Nah, makanya saya akan membahasnya secara rinci tentang kelebihan dan kekurangannya. Jadi nanti saat teman-teman membeli burung bahan ombyoan itu yakin atau mantep lah. Karena kan sebagian ada yang sampai rumah itu kok kecewa, kemudian ragu ini bagus atau enggak, ini jantan atau betina. Nah, maka mari kita simak video berikut ini biar teman-teman lebih paham dan jelas. Oke teman-teman, langsung saja kita membahasnya ya. Kita mulai dari konin yang hijauan atau polosan. Yang pertama kita akan bahas dari kekurangannya dulu. Kalau untuk burung konin yang hijauan atau polosan, kekurangan yang pertama, kalau teman-teman kurang teliti atau kurang paham dalam pemilihan cengkel atau jenis kelamin, bisa dikatakan gambling. Nanti setelah teman-teman rawat lama, nggak taunya itu jadi betina. Itu kan memakan waktu yang lama ya, pastinya akan kita kecewa. Itu untuk kekurangan yang pertama. Untuk kekurangan yang kedua, untuk konin hijauan itu dia lebih rentan. Jadi burungnya itu lebih gampang ngembung ataupun gampang nyilai juga. Itu untuk kekurangan yang kedua. Untuk kekurangan yang berikutnya, untuk proses ke full metalik itu kalau dari hijauan sangat lama ya. Itu membutuhkan waktu sekitar 8-10 bulan lah. Jadi tergantung nekstar yang kita berikan juga. Itu kan memakan waktu yang lama ya. Kemudian untuk kekurangan yang berikutnya, kalau kita pemberian nekstar yang tidak bagus atau tidak tepat, maka untuk burung konin yang hijauan itu dia akan gampang mati. Jadi dia akan ngembang bulunya, nyilai, dan kemudian resikonya mati. Itu untuk beberapa kekurangannya. Nah, kemudian untuk kelebihan burung konin yang hijauan, yang pertama, burung konin hijauan lebih cepat jinak ataupun mapan karena dia masih muda ataupun bereng. Kemudian untuk kelebihan yang berikutnya, burung konin hijauan itu dia akan lebih cepat kalau dimasteri. Jadi saat dia dimasteri, burungnya itu cepat nangkep ya, atau menerukan suara masterannya karena dia masih muda. Jadi memorinya belum penuh istilahnya. Kemudian untuk kelebihan yang berikutnya, burung konin hijauan itu kalau dia sudah mendapatkan nutrisi yang bagus, nektarnya yang bagus, maka dia akan cepat berbunyi. Bahkan kalau bisa dikatakan kalau sudah mendekati trotol ataupun lepas trotol, dia akan cepat gacornya. Itu kelebihannya. Kemudian untuk yang kelebihan berikutnya yaitu burung konin yang hijauan itu dia akan lebih mudah dilatih untuk memakan kroto karena dia masih polos. Nah, mungkin itu untuk beberapa kelebihannya. Oke, untuk yang berikutnya yaitu ke konin trotolan. Kita akan mulai bahas dari kelebihannya dulu ya kalau untuk konin trotolan, karena dia banyak kelebihannya dibanding kekurangannya. Yang pertama, konin trotolan itu yang pastinya sudah positif jantan. Karena apa? Sudah ada trotolnya. Itu untuk kelebihan yang pertama. Kelebihan yang berikutnya, konin trotolan itu dia tidak membutuhkan waktu lama untuk memutasi bulunya menjadi full metalik. Karena untuk burung konin yang trotol, karena dia yang bikin waktunya lama kan trotolnya. Jadi kalau dia sudah keluar satu trotol saja, dia untuk menjadi metaliknya itu lebih cepat ya dibandingkan dengan yang hijauan tadi. Kemudian untuk kelebihan berikutnya, konin trotolan itu dia lebih cepat untuk dimasteri. Jadi waktunya pas lah untuk pemasteran. Karena kan saat trotol kan pastinya dia akan mabung, ganti bulu. Nah, saat itu kan pas sekali itu untuk melakukan pemasteran. Untuk kelebihan yang berikutnya, burung konin yang trotol itu dia juga lebih cepat mapan lah dibandingkan dengan yang full metalik atau yang sudah tua. Kemudian untuk kelebihan yang berikutnya, untuk konin trotol itu dia itu kalau kita mendapatkan bahan yang bagus, bisalah di rumah langsung gacor ataupun langsung buka paruh, karena dia hitungannya sudah remaja ya, sudah mendekati dewasa.
Berbeda dengan konin yang hijauan, karena saat hijauan pasti kalau dia bunyi pasti dia cuma ngeriwek dulu. Nah, jadi ini kelebihannya ya. Kemudian untuk yang kelebihan berikutnya, kalau untuk konin yang trotol ini dia juga termasuknya masih mudah untuk dilatih makan kroto, karena dia belum terlalu tua, masih remaja hitungannya. Mungkin itu untuk beberapa kelebihan konin trotol. Nah, kemudian untuk kekurangan burung konin yang trotol, yang pertama, burung konin itu kan yang trotol pastinya dia akan mengalami masa mabung atau ganti bulu. Jadi untuk burung yang konin trotol ini dia harus perawatannya ekstra. Jadi dia harus untuk penjemurannya diperhatikan, untuk pengerodongannya diperhatikan, untuk EF-nya diperhatikan, nextarnya juga harus yang bagus. Karena saat proses mabung atau ganti bulu, kalau nutrisinya tidak tercukupi, kemudian untuk nextarnya juga tidak bagus, maka dia akan bulunya rusak. Jadi saat dia berganti bulu itu dia tidak maksimal. Dan kalau kurang maksimal pastinya untuk warna bulunya dia pasti juga kusam dan tidak mengkilap. Itu untuk beberapa kekurangan konin yang trotol. Oke, untuk yang terakhir yaitu konin full matte atau konin full metalik. Jadi untuk kelebihan konin full matte yang pertama, dia sudah positif jantan karena sudah full metalik ya. Kemudian untuk yang kedua, tidak usah menunggu waktu lama untuk menjadi full metalik karena dia sudah full metalik, bulu maksimalnya dia. Kemudian untuk kelebihan yang berikutnya, kalau teman-teman bisa mendapatkan bahan yang bagus, biasanya sampai rumah nggak usah nunggu lama, dirawat sebentar saja dia akan sudah gacor, sudah mau buka paruh dan bongkar isian. Biasanya kan isiannya dari alam karena dia sudah tua. Kemudian untuk yang kelebihan berikutnya, biasanya kalau dia sudah mau gacor, biasanya dia sudah ada isian bawaan alamnya. Jadi kita nggak usah mastery, dia udah ada bawaan alamnya, isiannya. Kemudian untuk kekurangan burung konin yang full matte atau full metalik, yang pertama, dia susah jinaknya karena dia sudah tua. Biasanya dia lebih dominan gerabiakan daripada yang diam atau mapan dibandingkan dengan yang burung yang masih muda atau hijauan. Kemudian untuk kekurangan yang kedua, burung konin yang full matte ini dia sudah susah ya untuk dimastery karena dia sudah tua. Istilahnya untuk memorinya dia sudah penuh. Ya mungkin adalah beberapa yang bisa dimastery, tapi jarang-jarang kalau untuk yang sudah tua. Kemudian untuk kekurangan yang berikutnya, burung full metalik itu biasanya kalau kita beli dari bahan, jarang sekali dia mau gacor yang buka paruh itu ya, ngelos itu jarang. Biasanya dia lebih dominan ngeriweknya. Tapi kalau teman-teman bisa dapat yang bagus ya bagus, tapi kan kebanyakan burungnya itu cuma ngeriwek. Kemudian untuk kekurangan yang berikutnya, untuk burung konin yang full matte ini dia susah untuk diajari makan kroto karena mungkin saat di alam liarnya dia sudah terbiasa makan serangga-serangga kecil. Jadi saat dia melihat kroto dia asing lah. Ada juga yang takut. Tapi kalau teman-teman bisa rutin melatihnya, dia juga bisa mau makan kroto. Tapi biasanya agak memakan lama dibandingkan dengan yang masih muda. Nah mungkin itu untuk beberapa kekurangan konin yang full matte atau yang full metalik. Oke teman-teman, jadi untuk kelebihan dan kekurangan konin bahan yang hijauan, yang trotol ataupun yang full matte kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi itu bisa buat gambaran teman-teman saat nanti memilih burung ombyoan di kios burung ataupun di pasar. Nah, di sini saya menyarankan kalau untuk saya pribadi, apalagi untuk teman-teman yang pemula, daripada nanti kecewa saat membeli sampai rumah, saya sarankan membeli konin yang trotol. Karena untuk konin yang trotol itu sangat banyak ya kelebihannya dibandingkan dengan kekurangannya. Mungkin hampir nggak ada lah untuk kekurangannya. Tadi kan mungkin salah satunya yang pasti dia sudah positif jantan, kemudian dia untuk menjadi full metaliknya tidak lama, kemudian pas juga untuk melakukan pemasteran, kemudian juga masih bisa dijinakkan atau dibuat mapan karena dia masih muda, dan kemudian bisa juga untuk cepat dilatih makan kroto. Itu cuma beberapa kelebihannya, mungkin kan masih banyak lagi, jadi ini cuma buat gambaran teman-teman saja ya.
Oke teman-teman, mungkin untuk beberapa tips pemilihan burung konin bahan saya rasa cukup sampai di sini dulu. Apabila ada teman-teman yang kurang jelas dan kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jadi nanti setelah teman-teman melihat video ini, teman-teman jadi lebih paham dan lebih jelas untuk pemilihan burung konin bahannya, yang pastinya tidak kecewa saat sampai di rumah. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman kicau mania dimanapun berada. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.